Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Nurkasela, NPM 1813053010. Di sini saya akan mempraktekkan cara mengajar sesuai dengan 8 keterampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ibu lihat mejanya belum rapi nih. Ayo anak-anak, dirapikan terlebih dahulu agar terlihat nyaman dan enak dipandangnya. Nah, sekarang udah rapi dan nyaman kan? Untuk hari-hari selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kelasnya dibersihkan terlebih dahulu ya, agar kelas kita bersih, rapi, dan nyaman untuk belajar. Dan paling penting, akan terhindar dari berbagai penyakit. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah sebaiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelas di sini? Ayo ketua kelas, dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa selesai. Ada yang tahu nggak hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang apa? Ya Amel, kita akan menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Sebelum itu, Ibu akan mengulas kembali pembelajaran minggu lalu ya, yaitu tentang gaya. Ada yang tahu? Ada berapa macam gaya dalam kehidupan kita? Ya, ada gaya gravitasi, gaya gesek, gaya pegas, dan lainnya. Nah, itu ada beberapa contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari kita ya anak-anak. Baiklah, semuanya udah paham kan materi tentang gaya? Ya, kalau sudah paham, Ibu akan melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Sebelum mengetahui apa itu sifat-sifat cahaya, kita akan terlebih dahulu mengetahui tentang apa itu cahaya. Ada yang tahu cahaya itu apa? Iya, cahaya adalah sinar atau bersinar seperti matahari, bulan, lampu, dan lainnya. Ayo selanjutnya, siapa yang tahu apa itu cahaya berasal dari mana? Iya, semua cahaya itu berasal dari sumber cahaya. Semua benda yang dapat memancarkan cahaya disebut dengan sumber cahaya ya anak-anak. Apakah anak-anak sudah paham apa itu cahaya? Kalau sudah paham, kita akan lanjut ke sifat-sifat cahaya. Ibu akan menjelaskan ada beberapa sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Contohnya seperti apa ya? Nah, contohnya itu seperti kita menyalakan senter ke arah depan, maka cahaya akan merambat lurus sesuai dengan arah yang kita inginkan ya. Yang kedua, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Seperti apa ya cahaya dapat dipantulkan itu? Nah, contohnya itu ketika kalian bermain di siang hari dengan membawa sebuah cermin tuh. Nah, jika kita arahkan ke arah datangnya matahari, kemudian kita akan coba arahkan ke seluruh arah, maka akan terjadi sebuah pantulan kan? Nah, pantulan itulah yang disebut dengan cahaya dapat dipantulkan. Apakah anak-anak paham? Ya, selanjutnya cahaya dapat menembus benda bening. Apa sih cahaya itu bisa menembus benda bening? Bagaimana ya? Contohnya, ketika kita melihat ke jendela dengan bening tersebut, dengan sinar matahari tetap masuk ke dalam ruangan meskipun ada penghalang karena jendela terbuat dari kaca bening. Selanjutnya yang terakhir, cahaya dapat dibelokkan atau dibiaskan. Contohnya itu ketika kita berenang dan meletakkan sebilah tongkat ke dalam air yang terkena sinar matahari. Jika dilihat dari atas, maka tongkat tersebut akan terlihat lebih besar dari ukuran aslinya kan?
Itulah penjelasan tentang cahaya dan sifat-sifat cahaya. Apakah anak-anak sudah paham apa itu cahaya dan sifat-sifat cahaya? Kalau sudah paham, Ibu akan membentuk kelompok kecil ya. Ayo, kelompok 1 dicatat ya, Ayu, Amel, dan Yola. Kelompok 2, Ana, Anton, dan Akbar. Kelompok 3, Siti, Ani, dan Adnan. Dan kelompok terakhir, kelompok 4, Pandu, Wilan, dan Intan. Nah, sekarang semuanya udah ada kelompok kan? Masing-masing kelompok akan Ibu beri tugas, yaitu memberikan contoh sifat-sifat cahaya dan penjelasannya ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, Ibu tunggu ya kalian berdiskusinya. Ya, kelompok 1 ada apa? Oh, untuk cahaya merambat lurus itu seperti senter yang kita nyalakan ke arah depan. Nah, itu yang dimaksud dengan cahaya merambat lurus. Nanti kalian cari contoh lainnya ya. Sekarang masing-masing kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas ya. Wah, semua kelompoknya bagus semua ya mempresentasikan hasilnya. Tepuk tangan dong untuk kalian semuanya. Ayo. Murid-murid Ibu semua yang sudah paham dengan sifat-sifat cahaya, Ibu mau bertanya nih kepada anak-anak sekalian ya. Mengapa kaca spion kendaraan bermotor atau mobil menggunakan cermin cembung? Ada yang tahu? Ya, di sini baiklah Ibu akan memberitahu ya. Kaca spion kendaraan bermotor itu menggunakan cermin cembung agar semua objek benda yang terpantul dapat tertangkap dan masuk sehingga terciptanya bayangan yang diperkecil pada cermin cembung. Nah, apakah anak-anak sudah paham materi tentang cahayanya? Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak ya. Ya, tugasnya yaitu kalian mencari tahu apa itu manfaat cahaya dalam kehidupan sehari-hari kita. Iya, mencari tahu tentang manfaat cahaya dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Ada yang mau bertanya? Oh iya, tugasnya dikumpul minggu depan ya anak-anak. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengulas kembali materi pada hari ini, yaitu mengenai sifat-sifat cahaya. Cahaya itu berasal dari sumber cahaya. Semua benda yang dapat memancarkan cahaya disebut dengan sumber cahaya. Ada beberapa sifat-sifat cahaya. Yang pertama, dapat merambat lurus. Contohnya, ketika kita menyalakan senter ke arah depan, maka cahaya akan merambat lurus sesuai dengan arah yang kita inginkan. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Contohnya yaitu ketika kita bermain di siang hari dengan membawa sebuah cermin. Jika kita arahkan ke arah datangnya sinar matahari, kemudian kita coba arahkan ke segala arah, maka akan terjadi sebuah pantulan cahaya yang terpantul dari sinar matahari tersebut. Amal sama Yola nggak boleh berisik ya, dengerin dulu penjelasan dari Ibu biar kalian paham betul-betul tentang sifat-sifat cahaya ya anak-anak. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya, ketika kita melihat ke jendela dengan kaca yang bening, dengan kaca bening tersebut, cahaya sinar matahari tetap dapat masuk ke dalam ruangan meskipun ada penghalang karena jendela tersebut dari kaca bening. Dan yang terakhir, cahaya dapat dibelokkan atau dibiaskan. Contohnya, ketika kita berenang dan meletakkan sebilah tongkat ke dalam air yang terkena sinar matahari, jika dilihat dari atas, maka tongkat tersebut akan terlihat lebih besar dari ukuran aslinya kan? Nah, sekarang kalian tambah paham kan mengenai sifat-sifat cahaya?
Kalau sudah paham, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Untuk itu, kalian harus semangat belajar ya, agar dapat menggapai cita-cita kalian. Nah, untuk ketua kelasnya, silakan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Ya, berdoa selesai. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.